Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zazkia Ramadhani dengan NIM 15234244009 dari Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Kasus Pencurian Sepeda Motor di Parkiran Stasiun Gambir untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Parkiran motor stasiun Gambir menjadi lokasi berulangnya kasus pencurian ke kendaraan bermotor. Area parkir motor stasiun Gambir menjadi lokasi terjadinya beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan pemberitaan media, pelaku menggunakan berbagai modus, antara lain seperti modus tap-in, lolos palang pintu parkir dalam hitungan detik, serta pemanfaatan celah pengawasan dan sistem parkir. Kejadian ini menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa kereta api, menurunkan rasa aman pemilik sepeda motor, serta berdampak pada citra pengelolaan keamanan stasiun Gambir. Selanjutnya adalah dokumen acuan dan tujuan. Untuk dokumen acuan yang digunakan, yang pertama ada SOP keamanan PT KAI, yang kedua ada SOP pengelolaan parkir stasiun, yang ketiga ada laporan kejadian kriminalitas, yang keempat ada pemberitaan berdasarkan dari pemberitaan media. Untuk tujuan penetapan risiko, yang pertama ada mengidentifikasi konteks risiko keamanan parkiran, yang kedua menjadi dasar pengendalian dan pencegahan pencurian motor. Selanjutnya ada penetapan sasaran atau SMART yang terdiri dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Untuk spesifik, yakni meningkatkan keamanan operasional di area parkir motor stasiun Gambir, Jakarta Pusat untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor melalui prosedur pemeriksaan STNK atau surat kendaraan dan menjaga mesin scanner tiket kendaraan baik tap-in maupun tap-out. Yang kedua ada measurable, yakni menurunkan jumlah kasus pencurian sepeda motor di parkiran motor hingga minimal 80%. Yang ketiga ada achievable, yakni didukung oleh keberadaan petugas keamanan pemeriksaan STNK atau surat kendaraan, CCTV, sistem parkir elektronik, dan mengimplementasikan prosedur baru sesuai SOP. Yang keempat ada realistik, yakni upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan standar keamanan, melalui pengawasan dan pemeriksaan, serta perbaikan sistem parkir. Yang kelima ada time bound, yakni target penurunan kasus dicapai dalam jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya ada ruang lingkup resiko. Untuk lingkup kegiatan, yang pertama itu pengawasan parkiran, yang kedua pengendalian akses keluar masuk, yang ketiga patroli keamanan. Selanjutnya ada spesifikasi. Untuk lokasinya berada di parkiran motor stasiun Gambir. Untuk skalanya mencapai ratusan kendaraan per hari. Untuk waktunya terletak pada operasional selama 24 jam. Untuk cakupan risikonya ini yaitu sistem parkir, CCTV, dan palang pintu. Selanjutnya ada analisis stakeholder yang terbagi menjadi dua. Stakeholder internal yaitu manajemen stasiun berupa kebijakan dan sumber daya. Yang kedua ada petugas keamanan berupa patroli dan pengawasan. Yang ketiga ada petugas parkir berupa kontrol tiket dan kendaraan. Yang kedua ada stakeholder eksternal, antara lain yang pertama ada pengguna parkir, yaitu pemilik kendaraan. Yang kedua ada kepolisian, yaitu pelaku penegak hukum. Yang ketiga ada pelaku kejahatan, yaitu sumber risikonya. Yang keempat adalah masyarakat sekitar atau lingkungan pendukung. Selanjutnya ada alur proses kegiatan dan titik risiko kritis. Untuk alur proses kegiatan itu terdiri dari pertama ada pengendara masuk parkiran, lalu langkah selanjutnya adalah mengambil tiket parkir. Selanjutnya adalah si pemilik kendaraan melakukan memarkir kendaraannya di area parkir dengan pengawasan CCTV secara ketat dan patroli petugas keamanan. Selanjutnya, pengendara kembali untuk menuju gerbang atau pintu tap out atau keluar dengan memvalidasi surat kendaraan kepada petugas keamanan, lalu memvalidasi tiket.
Selanjutnya melakukan pembayaran non tunai. Selanjutnya maka pintu akan terbuka dan kendaraan sepeda motor akan keluar. Untuk titik risiko kritisnya itu yang pertama ada validasi tiket dan surat kendaraan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Yang kedua ada pengawasan CCTV secara ketat. Yang ketiga ada mengontrol palang pintu keluar dengan sistem penjagaan. Yang keempat adalah patroli petugas keamanan. Oke, selanjutnya ada penetapan kriteria risiko yang terbagi menjadi 2, kriteria kemungkinan dan kriteria dampak. Untuk kriteria kemungkinan pada level 1 itu terdefinisi hampir tidak pernah atau minimal atau 1 kali dalam 5 tahun. Terjadi 1 kali dalam 5 tahun. Yang level kedua ini jarang atau terbilang terjadi 1 kali dalam jangka waktu 2 sampai 5 tahun. Untuk level ketiga itu mungkin terjadi untuk skalanya itu kemungkinan 1 kali per tahun. Untuk level keempat ini sering atau terjadi setiap bulannya. Yang level 5 ini sangat sering atau terjadi pada saat-saat mingguan atau harian. Selanjutnya itu ada kriteria dampak. Untuk level 1 itu dampaknya gangguan kecil atau kerugian minimal. Untuk level 2 dampaknya adalah kerugian materi ringan. Yang ketiga untuk level ketiga dampaknya itu berupa kehilangan kendaraan serta melakukan pelaporan kepada polisi. Untuk level keempat dampaknya itu sampai menelan banyak korban dan mengakibatkan citra stasiun menjadi turun. Untuk yang kelima, gangguan serius terhadap keamanan dan kepercayaan publik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.